Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min ibadin kaminallah. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidah al-islamiyah asasan li fikratihi wal halal wal haram miqyasan li tasarrufatihi wal ahkam asy-syar'iyyah musayyiratan li a'malihi wa dhabitatan li aqwalihi wa ba'd. Ayyuhal a'izzah rahmatullahi alaikum, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali di channel yang sama. Dan juga hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama bermuajahah, sekaligus kalau yang offline itu bermujalasah. Dan tentunya ini adalah sebuah atau bagian daripada skenario Allah, kita bisa dipertemukan di tempat ini. Dan sungguh besar karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, menandai rasa syukur kita kepadanya, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua adalah merupakan umat yang layak dan juga pantas mendapatkan syafaatul uzma kelak di hadapannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Menandai kecintaan kita kepadanya, kita sama-sama ucapkan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, akhinal kiram rahmatullahi alaikum. Sebelumnya kita buka majelis ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah dan juga doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Ala hadhihi niyyah li kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Baik, di materi berikutnya insya Allah kita akan membahas dengan mengangkat tema bersegera melaksanakan syariat. Lah, kenapa tema ini diangkat? Beberapa hari yang lalu salah satu ungkapan ya, atau begitu panjang lebarnya Presiden yang baru Pak Prabowo dengan ketakjubannya masa kekhilafahan Utsmani, dan itu luar biasa, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya, hingga ratusan tahun yang dipimpin pada saat itu, yang berakhir kemarin di Turki Utsmani 1924. Nah, kita tentunya sebagai masyarakat muslim menyambut baik, dan insya Allah karena kita melihat sosok ya Ustaz Roni, Ustaz Gibran, melihat sosok beliau adalah sosok seorang muslim itu. Dan tentunya adalah mengharapkan dan tujuan yang sama bersama kita insyaallah ta'ala. Nah, terlebih kita mendengar barusan bahwa Bashar Assad dan juga antek-anteknya sudah tumbang, dan mudah-mudahan apa yang selama ini kita bicarakan di podcast ya, bahwasanya apa yang diharapkan umat saat ini, umat itu sangat berharap dengan kembalinya hukum Allah secara utuh di bawah naungan institusi pemersatu ummah, yakni adalah Al-Khilafah Al-Islamiyah insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu isyarat baik dari pemimpin Indonesia itu sendiri, begitu takjubnya terhadap pemimpin Islam, dan juga insyaallah mudah-mudahan beliau bisa bersama-sama kita untuk melanjutkan kehidupan Islam insyaallah ta'ala. Baik, akhinal kiram rahmatullahi alaikum, kita tentunya sebagai masyarakat muslim ya, tentunya siapa yang tidak mau ketika melaksanakan syariat itu sendiri. Maka pada kesempatan
kesempatan yang mulia ini saya mulai dari Al-Kisah ya. Jadi pada saat itu di mana ada salah satu perintah, ketika ada suatu perintah bahwa ada haramnya bangkai. Ibnu Hibban mohon maaf, Hibah bin Hajar mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah SAW ketika aku sedang memasak daging bangkai. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surah Al-Maidah ayat ketiga yang isinya mengharamkan bangkai. Seketika aku menumpahkan periuk yang berisi bangkai itu. Hadis ini riwayat Ibnu Mandah ya, yang agak jarang kita melihat hadisnya ini. Nah, oleh karena itu akhirnya al-kiram rahmatullahi alaikum, ini adalah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kalau misalnya dulu, mengapa para sahabat ya, para sahabat Nabi SAW tersebut bersikap demikian? Kalau kita berada pada posisi sahabat Nabi tersebut, kira-kira apakah kita akan langsung menumpahkan periuk atau melanjutkan memasak bangkai tersebut? Hari ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang menyaksikan ya, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal pada kondisi hari ini. Salah satu contoh misalnya yang sekarang itu sudah menjadi pembahasan di para asatid yang mengisi di berbagai forum. Misalnya kalau di wilayah manusia, riba itu halal. Kalau di wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di aturan Allah, menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah haram ya. Ini adalah kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Khomer menurut pandangan manusia itu adalah baik, bagus. Kalau di wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah mutlak haram ya. Termasuk misalnya sistem yang berada saat ini justru di pandangan manusia itu baik gitu ya. Kalau di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah sesuatu yang buruk. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga surga. Loh, kok surga dibawa terus itu? Karena ini adalah bahasa yang yang satu paket di dalam isi ayat misalnya ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. Al-Allahu al-'azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah apa? Ini adalah klaim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, maka bersegera melaksanakan syariat. Yang pertama itu adalah karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mendapatkan ampunan. Dan yang ketiga adalah meraih surga. Jadi satu ayat ini kita insya Allah mudah-mudahan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita ya yang sama-sama bermujalasah dan juga yang bermuajahah, yang insya Allah kita tidak akan pernah kehilangan materi karena disimpan di channel kita, insya Allah ya Ustaz Roni ya. Nah, maka yang pertama
para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sari'u itu. Makna sari'u itu adalah bersegeralah di dalam isi ayat tersebut. Ini sebuah ilustrasi saja. Dan saya tidak memberikan gambar yang presiden yang baru itu. Salah satu contoh misalnya begini. Kalau misalnya Ustadz Roni ini mendapat panggilan telepon dari Presiden Indonesia, kemudian Ustadz Roni diminta segera melakukan sesuatu. Apakah kita misalnya bersegera memenuhi permintaannya, atau misalnya mengabaikannya? Ini sebuah contoh saja bagi kita semua. Nah, itu adalah kalau kita diundang oleh seorang kepala negara. Konon kemarin pada nunggu di gerbang ya, Kang Roni ya. Ada yang pulangnya membawa apa? Membawa sakit hati, kenapa saya tidak ditelepon? Padahal sudah nunggu-nunggu. Ya. Ada juga yang bagian sudah diberikan apa? Sudah diberikan jabatan, malah perilaku jabatan tersebut tidak mencerminkan seorang pemimpin. Ya, salah satu contoh itu, mohon maaf, dengan ungkapan misalnya mencela, menghina seseorang di hadapan umum. Ada yang kenal Kang Gibran siapa namanya? Ya. Jadi, nah, ini adalah suatu yang sering kita bagaimana itu yang terjadi itu bukan hanya kepada satu orang. Ternyata banyak orang yang dihina, yang dilecehkan di hadapan orang ramai, di hadapan banyak orang. Ya, itu yang harus menjadi ibrah bagi kita, bahwasanya jangan ada kesombongan. Nah, dengan demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah bagaimana sikap kita jika yang memanggil dan menyuruh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan penguasa alam semesta? Ya. Kalau diperintah oleh kepala negara saja kita akan meresponnya dengan sigap, maka semestinya kita sigap jika yang meminta adalah Allah, pencipta dan penguasa alam semesta ini. Sudah Al-Fakir singgung tadi bahwa Pak Prabowo itu sudah sedemikian banyak cerita kemarin bagaimana keunggulan pemerintahan Islam itu sendiri. Nah, kita pun sebagai masyarakat Muslim, wabil khusus di channel ini kita membahas tentang pelaksanaan atau bersegera melaksanakan syariat itu. Kenapa? Karena kita merespon betul. Seorang pemimpin negara saja itu kagum dengan pemerintahan Islam. Ya, kita tentunya adalah sangat berharap respon yang apa yang disampaikan oleh beliau kita respon secepatnya. Kita pun sama sebagai masyarakat Muslim ingin sekali atau berkomitmen untuk apa? Untuk melaksanakan syariat dengan segera. Ya, gitu. Karena Allah memanggilnya bukan hanya saat ini, tetapi saat itu. Karena dengan respon-respon ini luar biasa ya. Apalagi mudah-mudahan nih dengan tumbangnya Bashar Assad tegak pula khilafah di muka bumi ini, insya Allah ta'ala. Nanti insya Allah Kang Zaki akan membahas panjang di dalam podcastnya insyaallah ta'ala. Insyaallah Pak Zaki ya? Insyaallah ta'ala. Nah, kenapa demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Karena mukmin yang baik ketika diseru itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Terhadap apa? Terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Titik. Lamun cek bahasa Kang Gibran mah titik segede tolomong ya Kang Gibran, namanya badak gitu. Ya. Bukan sami'na wa pikir-pikir terlebih dahulu. Itu ketika mendengar apa?
ketika mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami dengar, lalu kami pikir-pikir dulu gitu. Ya. Sekarang insya Allah sudah ramai berbicara tentang syariat Islam, berbicara tentang khilafah. Sekalipun ada yang memframing jahat ya. Di mana ya Kang Roni? Kang Haidar, di mana ada yang memframing bahwa yang dinamakan khilafah itu tidak ada sunnah nabinya. Luar biasa itu. Ya. Ya, orang yang samina wa pikir-pikir terlebih dahulu, kalau cocok sama pemikiran logika dan nurani baru dijalani. Ya. Ini biasanya orang kedua tuh. Kalau bertentangan nggak usah diikutin, ya, dan bikin aturan hidup sendiri saja. Kalau kelihatannya nggak mampu, pasti pekerjaannya apa? Males. Ya. Ngejalanin, ya pura-pura nggak tahu. Ya, itu terhadap apa? Terhadap seruan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya baru kita laksanakan, Pak Zaki, untuk saat ini. Baru apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita ada seruan sholat, baru kita bisa laksanakan. Ketika ada seruan zakat, jika ada kemampuan kita, baru kita bisa melaksanakan. Haji gampang apa? Susah hari ini Kang Haidar. Masya Allah ya. Ya. Apakah panggilan jihad itu sudah ada sekarang? Apakah panggilan untuk potong tangan itu sudah ada atau belum? Nah ini adalah membutuhkan apa? Karena seruan ini artinya apa namanya? Ketika pelaksana itu semua adalah membutuhkan institusi negara. Ya. Membutuhkan yang dinamakan pemimpin yang memberlakukan hukum tersebut. Salah satu contoh misalnya tadi adalah kalau hari ini berbicara masalah keharaman, itu luar biasa ya. Dalam bidang hal apapun hari ini terjadi. Nah itu yang pertama ya. Nah, dan tentunya adalah sikap-sikap ini kalau tidak diambil oleh kaum muslimin, sementara itu adalah seruan Allah dan Rasulnya, mesti untuk kita memenuhinya. Bagaimana kalau tidak memenuhinya? Ya. Gitu. Nah, baik akhinal kiram rahmatullahi alaikum. Itu adalah kata sari'u wasari'u. Ya. Bersegeralah untuk melaksanakan syariat. Di pembahasan-pembahasan sebelumnya kita pernah membahas bagaimana misalnya hubungan di antara pokok-pokok dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ada 3 poin penting besar: hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Allah adalah akidah dengan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, bagaimana cara dia makan, minum, berakhlakul karimah, berpakaian, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Bagaimana dia berpolitik, berekonomi, bersosial, berbudaya. 100% itu adalah wajib diatur dengan syariat Islam. Pertanyaannya, sudah berapa persenkah Ustaz Roni hari ini penerapan syariat Islam? 0%. Kalau terhitung misalnya kita mengambil presentasinya hari ini adalah baru sekitar 5%. Yaitu apa? Akidah, ya. Lalu ibadah, lalu misalnya makan, minum, berpakaian, akhlakul karimah, baru seperti itu. Yang 95%-nya belum kita laksanakan. Maka mudah-mudahan kita doakan Pak Prabowo sebentar lagi mengambil komitmennya dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Amin. Insyaallah ta'ala. Ya. Baik, dan karena sekali lagi kita menjawab dengan apa-apa yang menjadi pembahasan kemarin yang disampaikan oleh pemimpin negeri ini, insyaallah ta'ala. Nah, kenapa demikian? Karena bagian yang kedua ini adalah Allah akan memberikan ampunan,
Ya. Apa namanya yang disebut maghfirah itu sendiri. Ini sebuah contoh saja. Mohon maaf jangan dilihat cincinnya Pak Zaki karena belum saatnya. Sekarang apa namanya cincinnya disimpan aja dulu. Nanti ada yang menggandeng. Insya Allah segera. Segera insya Allah. Fi sa'atin qarib, amin. Amin. Dalam waktu yang sangat dekat. Nah ini bagi kita semua nih. Kalau kita punya kesalahan kepada guru, ya, kepada orang tua atau pasangan, apa yang akan kita lakukan? Minta maaf bisa jadi, memperbaiki kesalahan, dan bersegera melakukan apa yang diminta. Itu adalah ketika kita berbuat kesalahan. Ya. Maksud dan tujuannya agar apa? Agar dapat ampunan atau pemaafan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersegera, salah satu contoh nih, sepulang dari sini tadi belum dimaafkan tah? Kang Roni balik ke Ima dikunci mal pantau. Mal dibuka. Tidur di luar. Dan lain sebagainya, ya. Ini adalah salah satu contoh apa namanya? di antar sesama manusia. Nah, kenapa demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi SAW pernah menyabdakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat kembali. Ini hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Ad-Darimi. Nah, artinya apa? Ketika kita mendapatkan ampunan seandainya dari Allah Subhanahu wa taala, anggap saja ketika kita kemarin misalnya masih menganggap bahwa aturan yang kita yang kita jalankan kemarin kadang-kadang menjadikan terobosan perjuangan, kadang-kadang dijadikan suatu alasan untuk apa? Untuk suatu penghasilan. Nauzubillah min dzalik, ya. Artinya kita apa? Berupaya untuk bebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka sebut saja kalau dalam Al-Qur'an itu adalah neraka. Jadi artinya apa? Ampunan berarti terbebasnya manusia dari siksa. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kata ampunan didahulukan daripada surga, karena orang yang belum bersih dari dosa tidak berhak masuk surga. Kalau ada sebuah komentar kemarin, kita selamanya hari ini merasa ada dalam kenikmatan atau tetap dalam selain daripada kenikmatan itu adalah adanya rasa-rasanya kita ada dalam disiksaan terus gitu. Cacak-cacak di mana Kang Gibran? Cacak-cacak di dunia gitu. Kita mah pengen merasakan bagaimana kenikmatan dunia itu hari ini. Ya. Konon katanya apalagi berbicara Indonesia itu yang disebut negara apa Kang Haidar? Negara Katulistiwa. Ya. Negara yang gemah ripah loh jinawi gitu. Entong-entong melak tangkal sampe Ustaz Roni, melak tongkat wae bisa jadi gitu, di Indonesia ini. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah kenikmatannya, apakah misalnya hasilnya itu dinikmati tidak oleh penduduk Indonesia? Wah, masalah. Maka kemarin sempat kita bahas sedikit terkait dengan itu. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Sehingga sebelum masuk surga, seorang hamba harus terlebih dahulu memperoleh ampunannya. Ya. Dan tentu ini adalah kalau kita di pembahasan yang awal itu, adakah sanksi yang diberikan di dunia ketika misalnya sebelum berhadapan dengan neraka? Maka kemarin sudah ada dalam pembahasannya, ada yang dinamakan apa? Ada yang dinamakan jawazir, ada juga yang dinamakan
jawabir. Ya. Jawazir itu apa? Sanksi yang diberikan di dunia. Ya. Seperti misalnya orang itu mengambil harta orang lain, maling atau korupsi, Kang Gibran? Dua. Ya. Dan hukumnya berbeda ternyata. Ya. Yang ngambil 1/4, 3/4 gram itu potong tangan. Bagaimana kalau dengan orang korupsi? Itu bisa jadi adalah dibunuh. Ya, itu dalam pandangan Islam. Maka bersegeralah menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bersegera kepada salah satu kepada segala sesuatu yang meniscayakan teraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi dan Al-Kinuzi menyebutnya itu adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ternyata kita harus hanya bisa melaksanakan dalam ketaatan secara individual saja. Ya. Secara kolosal, secara umum belum bisa. Karena apa? Butuh apa? Butuh negara yang melaksanakan aturan ketaatan seutuhnya. Hari ini Kang Gibran kira-kira mau memberantas atau mengajak orang untuk meninggalkan khomer, meninggalkan mabuk-mabukan, mudah apa sulit untuk hari ini? Kalau Albino diajarkan. Nah, luar biasa. Sebenarnya pertama ya. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena sebetulnya itu bukan peran penting kita. Peran penting kita memang ada, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi peran yang paling besar itu adalah peran negara. Ya. Misalnya di kita tuh ada misalnya sebuah LSM atau jamaah atau harokah yang ingin misalnya izalatul munkar, menghilangkan kemunkaran tersebut. Sebut saja adalah yang paling rame di tengah-tengah anak muda sekarang itu adalah sebut saja adalah khomer, ya, yang ujung-ujungnya apa? Tawuran, saling bunuh. Kan biasa sekarang ya, di akhir-akhir pekan-pekan ini kalau nggak ngebunuh, dibunuh. Gitu. Ya, dengan demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ini adalah membutuhkan peran penting negara kalau berbicara tentang ketaatan. Apakah secara individu itu bisa? Bisa, yang sudah ada kesadaran. Karena hari ini mau tidak mau, jantan bahasa ini mah kumaha Kang Zaki, kudu daek nyarek sorangan gitu. Kira-kira yang lain akan ada nggak kira-kira yang misalnya nu nyarek urang munyaheun gitu kan Gibran? Karena dari sisi hukum itu tidak ada, dari sisi sanksi itu tidak ada hari ini. Sekalipun ada sanksi, tetapi itulah yang seperti kita rasakan hari ini. Nah, berikutnya adalah Al-Khazin menyatakan bahwa itu adalah amal soleh yang diperintahkan untuk dikerjakan. Ya, ini dalam pembahasan yang di pembahasan kemarin dalam 3 aspek besar, ya, sudah kita bahas. Tinggal kita putar lagi. Insya Allah tinggal banyak putar saja ya, Kang Haidar. Maka insya Allah kita akan semakin paham gitu, terhadap apa-apa yang menjadi kewajiban dan ketaatan kita seutuhnya dalam yang dinamakan amal soleh tadi. Nah, baik, itu yang kedua. Nah, hal yang ketiga adalah di dalam Al-Quran itu wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin misalnya. Nah, bagian yang ketiga itu adalah surga itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada misalnya ya, orang yang mau memberikan istana megah berharga miliaran rupiah, ditambah pasangan yang rupawan, sebaya dan penuh cinta, sebagai perabotan mewah, ya, berbagai perabotan mewah misalnya, makanan dan minuman berlimpah, juga ratusan pelayan yang siap melayani apapun yang diminta. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan bersemangat dan bersegera memenuhi apa yang diminta
oleh orang yang akan memberikan hal-hal di atas, tentu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau apa? Kalau misalnya kita diminta sesuatu untuk apa? Untuk terpenuhinya hal tersebut. Ya. Maka dalam hadis Nabi SAW menyatakan seperti ini. Demi Tuhan Ka'bah, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, dimaksud pada saat itu, surga adalah cahaya yang memancar, harum semerbak istana megah, sungai yang tersusun, buah yang banyak, istri yang cantik, perhiasan berlimpah, tempat yang abadi, bumi kesentosaan, camilan dengan sayuran hijau, kesenangan dan kenikmatan, dan tempat yang tinggi menjulang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau misalnya kita berbicara dunia saja, yang ini sebagian sudah kita dapat, ya, sudah dapat Kang Roni, kecuali Kang Gibran. Maksudnya salah satunya. Kalau yang lain sudah. Surga itu jauh lebih bernilai itu. Dan itu sebagai ungkapan hadis saja bersama Al-Quran secara globalnya. Maka ketika kita baca Al-Quran, kita baca As-Sunnah, ya, di situ kita akan membaca berbagai hal terkait dengan apa-apa yang akan Allah berikan kepada hambanya. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan surga itu adalah penuh kenikmatan. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW yang menyabdakan, tanah surga yang berwarna putih, halamannya berupa batuan marmer, ia dikelilingi kesturi seperti tuangan pasir. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang tersusun. Di sana penghuni surga dari tingkatan yang rendah dan tinggi bersua lalu saling berkenalan. Allah lalu menghembuskan angin rahmat, lalu tersebarlah wangi kasturi. Seorang laki-laki pulang menemui istrinya dalam keadaan yang semakin anggun dan wangi. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah gambaran yang akan diberikan kepada apa? Kepada orang yang mendapatkan ampunan itu. Ya, ini adalah surga itu sendiri. Nah, maka dengan demikian bersegera melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kuncinya. Maka kenapa lafaz surga itu selalu dibawa? Nah, lafaz surga ini maksudnya apa? Adalah semua hal yang menyebabkan seseorang dapat masuk surga. Jika dicermati, ya, yang dapat menghantarkannya adalah takwa itu sendiri. Nah, dengan demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam perasa selanjutnya disebutkan bahwa surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa secara umum yang sering kita terima dari guru-guru kita, misalnya adalah bahwa orang yang bertakwa itu adalah imtisaru awam, atau pelaksana takwa itu, atau intisari daripada takwa itu adalah imtisaru awamirillah wajitina bin nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam Al-Quran itu sampai dikatakan siapapun yang ingin bersegera masuk surga, ia harus menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai orang yang bertakwa. Artinya di sini apa? Kalau dalam pembahasan kemarin itu adalah tidak memilah atau memilih dalam penerapan syariat Islam, mana yang dinamakan untuk kewajiban pribadi, mana untuk kewajiban masyarakat, mana untuk kewajiban negara. Pertanyaannya adalah, kalau berbicara takwa ini, bisa nggak untuk menerapkan syariat Islam itu ketakwaannya hanya diukur dengan individu?
nggak bisa ternyata. Ya. Tetapi ini adalah butuh ketakwaan yang bersifat kolektif. Ya. Nah maka dengan demikian, perasa ini merupakan apa? Perintah untuk bersegera menjalankan ketakwaan itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita misalnya bersegera ya, melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Menunaikan yang diperintahkan. Misalnya yang sering kita bahas itu adalah apa? Misal salah satu contoh, karena untuk menopang kepada amal itu adalah harus adanya ilmu. Berarti kita memenuhi perintah apa? Mencari ilmu. Atau misalnya membayar gaji karyawan ya dan lain sebagainya. Atau misalnya bisa jadi apa? Membayar hutang yang telah jatuh tempo. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus bersifat segera. Termasuk apa di dalamnya? Kalau sudah ada kemampuan yang belum menikah harus segera apa? Segera menikah. Siapa nih? Baik, itu sebagai contoh ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini? Nah, meninggalkan yang dilarang. Artinya apa? Bekerja misalnya di tempat haram. Ya. Artinya walaupun ini adalah merupakan sesuatu yang berat, mesti kita untuk apa? Menjauhkan diri kita itu dari apa? Dari tempat dari tempat kerja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada suatu larangan harus menjauhi hutang yang mengandung riba, sekalipun itu adalah berat bagi kita, maka bersegeralah kita meninggalkan keharaman tersebut. Ya. Dan juga berikutnya adalah apa? Menampakkan aurat ketika keluar dan lain sebagainya. Karena itu adalah sebuah keharaman, maka kita meninggalkan perilaku tersebut, lalu aurat kita itu adalah ditutup dan juga yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah ketakwaan itu sendiri. Yang itu mesti dilakukan oleh kita semua. Ya, artinya apa? Ketika ada suatu perintah itu adalah baik larangan ataupun juga perintah, kita itu tidak menunda-nunda. Ya. Nah, berdasarkan ayat ini dalam Quran surah Ali Imran ya, sebagian besar usuliyun itu berpegang bahwa realisasi sebuah perintah wajib dilaksanakan segera gitu, dan tidak boleh ditunda-tunda. Hari ini misalnya di dunia ini yang jumlahnya kurang lebih sekitar 8 miliar, bagian daripada kaum muslimin itu adalah ada 2 miliar, berarti banyaknya Kang Gibran yang beriman atau yang kufur? Yang kufur. Tetapi apakah menjadi surut bagi kaum muslimin yang hanya jumlah 2 miliar itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak bagi kita. Alhasil hari ini kita tetap berupaya. Yang sudah bisa misalnya kita laksanakan, seperti misalnya apakah gara-garanya belum tegak sholat itu belum wajib hukumnya? Tetap itu adalah wajib dan bisa dilaksanakan. Ya, membayar zakat, atau misalnya hari ini ketika kita misalnya bersegera ya, tidak menunda-nunda dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Islam itu belum bisa diterapkan. Maka bergegaslah untuk kita apa? Menyadarkan umat untuk kembali bersegera kepada apa? Kepada syariah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin sudah dimulai oleh Presiden Republik Indonesia ya, membicarakan tentang apa? Tentang kemuliaan penerapan syariat Islam di masa itu yang ratusan tahun begitu gemilang gitu ya. Dan kita sebagai masyarakatnya tentu hari ini adalah apa? Menyiapkan kembali supaya Islam itu bisa diterapkan. Nah, tatkala keluar ya, sebuah ketetapan hukum, maka para
mukallaf, langsung terikat dengan ketetapan tersebut. Jadi alhasil apa? Dengan kita memahami hari ini, ya kita laksanakan hari ini. Cuma ada yang bisa langsung diterapkan, ada yang tidak. Hari ini misalnya, sebentar lagi biasanya kalau berhadapan dengan bulan Ramadan, surah apa yang dibaca? Surah Al-Baqarah. Tentang kewajiban apa? Puasa. Mundur sedikit, maju sedikit, dan lain sebagainya. Lalu membaca ayat tentang apa? Tentang kisos. Puasanya bisa nggak dilaksanakan? Bisa, karena di bulan Ramadan. Pertanyaan berikutnya, kisos bisa nggak diterapkan? Tidak bisa. Hukum potong tangan bisa nggak dilaksanakan? Tidak bisa. Hukum rajam bagi pezina bisa nggak dilaksanakan? Sekali lagi adalah, kenapa Quran ini menuntut, atau yang sering kita bahas itu adalah, ini membutuhkan negara, ini membutuhkan penguasa yang bahasanya Kang Ibran ayah kawani, atau sangat berani untuk apa? Untuk menjadi negarawan, untuk menjadi pemimpin negara yang sanggup menerapkan syariat Islam. Nah, dengan demikian, itu adalah asal hasil apa? Kita tidak menunda-nunda. Ya. Dan berikutnya, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita tidak boleh menunda-nunda pelaksana syariat Islam? Karena yang dikhawatirkan tuh persis ya. Dulu pun para sahabat sama itu. Karena yang dinamakan kematian bisa datang kapan saja. Sehingga setiap orang harus senantiasa waspada dan takut berbuat maksiat. Khawatir jika saat sedang bermaksiat, melalaikan kewajiban atau melakukan keharaman, ajal keburu datang kepada kita. Itu. Makanya kenapa di channel ini kita senantiasa tidak dipakai gurauan ya Kang Haidar, tetapi dipakai serius untuk membicarakan tentang Islam. Gitu. Bagi pendirinya insya Allah Kang Zaki, mudah-mudahan ini menjadi jariah yang terus mengalir. Amin. Ya. Selama insya Allah, karena kalau ke channel ini pihak YouTube itu akan baik. Karena yang disampaikan kita adalah kebaikan insya Allah Ta'ala itu ya. Insya Allah. Tidak ada kezaliman di sini insya Allah. Gitu. Maka hati tidak akan merasa tenang apabila masih ada kewajiban yang belum dilaksanakan. Karena yang baru kita bisa laksanakan itu hanya apa sekarang? Hanya apa yang menjadi kewajiban individu-individu. Gitu. Hari ini Kang Roni, ketika di masyarakat itu banyak yang terjebak kepada keharaman. Salah satu contoh itu yang paling naik di trending topik itu apa kalau di anak muda itu? Hamil di luar nikah, biasa nggak? Biasa. Ya. Bagaimana untuk memberantasnya Kang Ibran? Kalau misalnya di salah satu desa ada korbannya satu, datang ke Ustadz Gibran, selesai nggak masalah? Selesai. Udah dinikahi saja. Selamatkan jiwanya sama Ustadz Gibran. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau satu desa itu ada 150 orang? Cukup gak untuk Kang Gibran doang? Nggak bisa. Ya, dan lain sebagainya. Sekalipun itu bukan contoh yang baik. Ya, bukan perilaku yang baik. Hari ini banyak kan masyarakat yang terkena jebakan keharaman riba? Banyak. Bagaimana cara menolongnya? Harus banyak uang dulu. Punya uang berapa memang sekarang itu untuk membantu mereka. Alhasil para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi adalah apa yang belum kita laksanakan itu adalah bersegeralah, tidak menunda-nunda. Mungkin bisa jadi ya Bahdani, wah iya mah bisa jadi perjuangan siga kieu mah lila gitu. Pagawean teh ngaji we jeung naon? Jeung dakwah. Kapan tegaknya syariat Islam? Gitu. Ingat ya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita bahas, hari itu sebelum tegaknya Islam,
negara pertama di Madinah, banyak gak yang meninggal dunia? Banyak. Tetapi apa? Kata Nabi SAW, minimal memberikan hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita jalankan? Apa yang kita dakwahkan? Terlebih tadi, cara mendakwahkannya pun tidak bersifat parsial, gitu. Tetapi utuh dan juga global. Untuk apa? Untuk membawa masyarakat itu kepada keberkahan itu sendiri. Nah, baik. Jadi itu ya, kenapa kita bersikuku ya kembali kepada Islam, kembali kepada syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun banyak orang yang membencinya. Yang membencinya pun yang berkoar-koar itu bukan umat yang lain, tetapi umat Islam itu sendiri. Mungkin bisa jadi karena ketidakpahaman kepada syariat Islam, karena karena ketidakmendukungannya yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Yang ada apa? Kermah bodoh, kurang dukungan dan lain sebagainya. Yang ada apa? Fobia. Komo lamun ditungtungan kunaon? Aya bangunan wegah artos rada ageng. Geus wae menjadi proyek ieu teh. Apakah seperti itu? Tidak, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu melewati channel ini, mudah-mudahan wabil khusus kaum muslimin ya, semakin terpahamkannya kenapa kita harus taat seutuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini adalah merupakan teladan bersegeranya para sahabat melaksanakan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu ketika ada sebuah perintah, ya, para sahabat tadi jelas ya, ketika harus harus segera misalnya menumpahkan harus menumpahkan sesuatu yang sedang dia masak. Salah satunya adalah apa? Bangkai. Apakah melanjutkannya untuk memasak atau ditumpahkan? Ditumpahkan. Itu adalah teladan yang disebut as-sabiqunal awwalun, para sahabat pada saat itu. Nah, ketika pada saat itu pula ada perintah kepada Nabi SAW bersegera berpindah arah kiblat. Dari mana? Baitul Maqdis. Ya. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama berapa? 16 atau 17 bulan. Dan beliau lebih menyukai untuk menghadap Ka'bah. Yang kita kenal hari ini di mana tuh? Baitul Maqdis itu? Di Palestina. Kita menyaksikan di sana bagaimana jerih payahnya mereka untuk hari ini menyelamatkan Al-Maqdis. Ya, itu kiblat pertama umat Islam. Dan semoga Zionis laknatullah alaihim, Allah hancurkan sehancur-hancurnya, dan pemerintahan Islam segera kembali untuk menyelamatkan Palestina. Ya, paling kongang kita mah di daerah kita paling bisanya hanya seperti apa, Kang Roni, hanya bisa orasi, menyambut apa? Menyambut seruan mereka, menyambut apa? Panggilan mereka, ainal muslimun, di mana kaum muslimin? Kita hanya bisa memberikan dukungan dengan apa? Menyeru penguasa kita untuk bisa apa? Mengirimkan bala tentaranya. Di sana bukan hanya butuh makanan. Di sana bukan hanya butuh obat-obatan. Bisa jadi kita mengirim obat-obatan, jangan-jangan disebutkan dolim, Kang Roni. Ya. Obatnya dikasih, tapi penjahatnya tak pernah diusir. Ya. Aya penjahat cicing heula urang teh di luar, geus penjahat asup ka imahna, obatan ku obat merah. Geus diobatan urang keluar asup deui musuh, gebugan deui ku musuh. Apakah seperti itu? Tidak. Yang harus pertama dihilangkan itu siapanya? Penjahatnya itu sendiri. Siapa yang akan bisa menghancurkan Zionis Israel laknatullah alaihim? Hanya pemimpin Islam. Ya. Militer harus dilawan dengan militer. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Sungguh aku telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit, agar aku
menghadapkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka Nabi SAW pun sholat menghadap Ka'bah. Ini adalah teladan kita, Nabiullah SAW. Nah, pada saat itu ada seorang laki-laki yang sholat asar bersama beliau SAW. Kemudian ia keluar menuju kaum Ansor dan berkata, dirinya bersaksi bahwa ia sholat bersama Nabi SAW dan beliau menghadap ke Ka'bah. Maka kaum Ansor pun mengubah arah kiblat mereka menghadap ke Ka'bah, padahal mereka sedang ruku sholat asar. Nggak kebayang ya, padahal angis kenhela we sholat. Tapi karena dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersegera untuk apa? Untuk memindahkan menghadapnya dia itu. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kita bagaimana? Ya, tentunya adalah apa yang bisa, apa yang mampu kita lakukan hari ini, bersegeralah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah ketika ada seruan pada saat itu. Ini para as-sabiqul awwalun pada saat itu adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Yang diantara adalah Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu telah mendengar seruan perang Uhud. Maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu dan mati syahid dalam Uhud tersebut. Itu siapa? Hanzalah. Nah, Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sahabat Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Maka tanyakanlah bagaimana kabar keluarganya. Maka aku pun, Ibnu Ishaq bertanya kepada istrinya, dia pada malam itu adalah malam pengantin baru. Pertanyaannya, Kang Gibran siap tuh kerek malam pertama diajak jihad. Masya Allah, ini Hanzalah. Istrinya berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar padahal dalam keadaan junub. Rasulullah SAW bersabda, begitulah ia telah dimandikan oleh malaikat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah perilaku para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Misalnya konsep Islam itu sudah jelas, konsep Islam itu kebenarannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Pertanyaannya, siapkah 100% kita meninggalkan perundang-undangan hukum yang ada di negeri kita ini? Buatan penjajah, buatan Belanda, yang dinamakan kapitalisme demokrasi. Dan hari ini ternyata masih mendapatkan jawaban yang apa? Yang agak sumir gitu. Dari kaum muslimin, itu bukan dari orang kafir. Kalau kita seutuhnya meninggalkan ini, bagaimana ini? Dan bagaimana itu dan lain sebagainya. Padahal kurang kumaha Islam itu ya. Komplitnya, sempurnanya syariat Islam dan lain sebagainya. Nah, itu adalah di masa sahabat radhiyallahu anhum. Nah, mereka pun bersegera meninggalkan khamar. Jadi Alkisah waktu itu, suatu hari aku memberi minum kepada Abu Tolha Al-Ansari, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Ubay bin Ka'ab dari Padhij, yaitu bersama yaitu perasan kurma. Kemudian ada seseorang yang datang, ia berkata, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Maka apa? Apakah sikap para sahabat pada saat itu? Maka Abu Tolha berkata, ya, wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu. Cuma kira-kira enak orang lamun mendekati para pemabuk hari ini, diinum heula atau dipecahkan? Luar biasa. Kang Gibran nyarek nu mabuk, kalah diajaknya Kang Gibran. Luar biasa. Nah, Anas berkata, maka aku pun berdiri, mengambil tempat penumbuk biji-bijian ya milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya
hingga pecahlah kendi itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka dengan demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersegera menceraikan wanita kafir ini ada sejarahnya itu. Ya. Telah sampai berita kepada kami ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Ya, dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 10. Yang memerintahkan kaum muslim untuk mengembalikan kepada orang-orang musyrik apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah hijrah, dan Allah telah menentukan hukum kepada kaum muslim agar mereka tidak menahan tali perkawinannya dengan wanita-wanita kafir. Bahwasanya Umar telah menceraikan 2 orang perempuan. Karena apa? Istrinya tidak mau ikut kepada Islam. Itu hadis riwayat Bukhari. Itulah perilaku para sahabat pada saat itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Nah, lalu berikutnya adalah bersegera menanggalkan kain sutra. Di para sahabat itu Al-Kisah, ya, Az-Zuhri telah menceritakan kepadaku bahwa pada saat itu adalah Anas bin Qais datang bersama 80 orang Bani Kindah yang berkendaraan. Kemudian mereka masuk menemui Rasulullah SAW di masjid beliau. Mereka mengikat rambut mereka yang ikal dan juga memakai selak mata serta memakai jubah bagus yang dilapisi sutra. Ketika mereka masuk menemui Rasulullah SAW, beliau SAW berkata kepada mereka, "Apakah kalian sudah masuk Islam?" Mereka menjawab, "Benar." Maka Rasulullah SAW berkata, "Kenapa sutra itu masih melekat di leher kalian?" Maka Az-Zuhri berkata, maka mereka pun merobek-robek sutra tersebut dan melemparkannya. Ini adalah suatu contoh kecil saja pada saat ketika apa? Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Al-Kisah masih di zaman Nabi SAW. Bersegera mengenakan kerudung. Alhamdulillah, mudah-mudahan istri-istri kita semakin solihah ya. Amin. Yang belum punya istri mudah-mudahan segera didatangkan istrinya yang solihah, yang bisa bersama-sama kelak di surga. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an berkata, semoga Allah merahmati kaum wanita yang hijrah pertama kali. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka, diulurkan ke arah diulurkan ke kerah baju mereka. Maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka untuk apa? Dijadikan kerudung dan menutup kepala mereka dengannya. Kan awalnya mah pakai kerudung itu asal nama dibelitkan ka dia tekan kerudung. Itu kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Ayeuna kira-kira masih kena aya teu make kerudung siga gitu. Ya. Nggak mungkin kembali ke masa itu dan karena mungkin ketidakpahamannya itu. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai simbol saja. Jadi menutup aurat tuh kesempurnaan seperti ini. Kalau kita melihat kepada kepada runutan dalil ya, baik dilalahnya itu Al-Qur'an ataupun juga hadis. Jadi menutup aurat sesuai dengan syariat itu seperti ini. Ya. Jadi batas aurat itu apa? Muka dan telapak tangan. Supaya siap-siap kalau Kang Gibran. Lalu apa lagi? Longgar, tidak transparan. Itu hadis ya. Dan juga menutupi mata kaki. Ya, kalau bahasa kita tuh apa? Namun bahasa jilbab di itu mah Kang Haidar di mana? Di Mekah itu ketika nyapuan jalan itu biasa ya. Karena pasir ya. Kumaha mun diurang mah Kang Gibran karena loba tai kuda itu. Maka jilbab itu sok naik seetik itu 10 sampai ke 15 cm nyingsat gitu. Maka di kita tuh hukum kaos kaki itu sebetulnya tidak wajib itu. Yang menutupnya itu apa? Menutupi kaki. Gitu. Karena kaki tidak tertutup maka dipakailah apa? Kaos kaki. Ulah siga di lemur abdi gara-gara pakai kaos kaki ketika menutupi aurat disebutkan naon? Lamun teu persis
Muhammadiyah. Dan lain sebagainya. Lamun teu Muhammadiyah ieu mah ajaran keras gitu. Ya, dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Inilah cara menutupi aurat. Dan pemirsa Zaki Official ini bisa melihat nanti ya, bisa ditayangkan oleh panitia. Nah, mengapa bersegera melaksanakan syariah? Sekali lagi, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah Al-Khaliq, pencipta kita semua dan pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Yang kedua adalah insya Allah. Dengan itu pula kalau kemarin kita misalnya melakukan apapun dengan ketidaktahuan, insya Allah Allah mengampuni. Setelah hari ini kita memahami bahwa itu adalah bukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan, kita tobat, insya Allah Allah mengampuni. Ya. Dan yang terakhir itu adalah meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu ya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sekali lagi adalah merespon dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kemarin dengan kemegahan penerapan syariat Islam, sekaligus adalah bagaimana ketika aman sentosanya ketika Islam itu diterapkan. Maka bagi kita sebagai masyarakat muslim tentunya adalah menyambut baik dengan pidato tersebut, dan kita sangat berharap dengan informasi terakhir pada saat ini adalah dengan tumbangnya Bashar Assad, insya Allah kemuliaan Islam segera menghampiri kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dengan segala kesalahan dan juga kekurangan, baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buruknya dari kebodohan Al-Fakir sendiri. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.